Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kecintaan terhadap ilmu agama sehingga kita meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama, karena ilmu agama adalah warisan para nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Kata Nabi SAW, fa innal ulama warasatul anbiya. Para ahli ilmu, ulama beneran, bukan cuma tukang ceramah, itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yarisu dinaran wala dirhaman. Dan yang namanya nabi itu tidak mewariskan emas, perak, dinar, dirham, pound sterling, dolar, euro, enggak. Wa inna ma warasul ilma, tapi mewariskan yang namanya ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu warisan Nabi, dia mengambil bagian yang banyak. Yang namanya warisan bapak-bapak tidak diberikan kepada orang yang tidak dekat, pasti yang dekat. Gak mungkin orang tiba-tiba dari Selandia Baru ngetok rumah kita, Pak ini warisan, enggak. Tapi orang tua kita, istri kita, anak kita, kakak kita, paman kita, artinya orang-orang yang dekat dengan kita. Artinya orang yang mengambil ilmu, yang rutin pengajian, dia tuh dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah dikisahkan sebuah kisah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau main ke pasar, mungkin pasar sini Pak anggap aja pasar Prabu. Kemudian Abu Hurairah bilang, celaka kalian ini. Itu di Anwar, di Masjid Anwar sedang dibagikan warisan-warisan Nabi. Sedangkan kalian malah belanja di sini, jual beli di sini, dagang di sini. Orang-orang pasar dengan warisan, dengar kata warisan langsung hijau matanya. Langsung warisan di mana? Di Masjid Anwar. Azam Masruni. Dekat sini. Dekat sini. Langsung berbondong-bondong mereka ke masjid. Kalau di zaman dulu masjid Nabi, pasar dengan masjid Nabi. Tapi Abu Hurairah mantap saja di pasar, dia nggak bergerak, nggak pergi dari sana. Nggak lama kemudian pulang orang-orang. Orang-orang pasar pulang dari Masjid Anwar tadi dengan keadaan wajah yang sedih, ngerasa dibohongi. Yang benar ente Abu Hurairah. Emang kenapa? Qad atainal masjid, kami udah masuk ke dalam Masjid Anwar. Falam nara syai'an yuksam, enggak ada pembagi-bagian harta warisan, enggak ada. Emang enggak ada orang di sana? Ada sih, ra'aina qauman yusallun, ada yang salat sebagian, wa ra'aina qauman yaqra'una al-Qur'an, ada sebagian yang baca Al-Qur'an. Wa ra'ayna qauman yatadarasunal halal wal haram, dan ada sebagian orang bikin halaqah kayak kita nih kajian. Mereka belajar halal haram. Apa kata Abu Hurairah? Celaka kalian, itulah warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahagia Pak. Kita ini kadang kajian tuh kayak sebuah rutinitas, enggak. Kajian tuh sebuah hal yang indah dalam hidup kita. Ketika pengajian tuh datang, hadirkan bahwasanya kita ini sedang mendatangi sebuah tempat yang sangat indah, taman surga. Tanamkan perasaan bahagia. Kita kalau fansnya Manchester United nonton ke Old Trafford, senangnya bahagianya luar biasa. Para fans misalnya grup band, dia dengar konser itu wah luar biasa. Dan kita seharusnya lebih luar biasa dibandingkan para fans sepak bola dan fans konser musik. Ketika hadir ke sini, ini adalah sebuah keistimewaan. Jadi kalau pulang kajian, tolong tanamkan rasa bahagia. Enak sekali, bahagia sekali saya bisa kajian malam ini. Dan kita masih bersama kitab Bulughul Maram, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan ini perjumpaan kita yang keberapa? Yang keenam, Setelah kemarin kita bahas dua hadis, hadis yang keempat dan hadis yang kelima tentang adab majelis.
Yang pertama hadis tentang larangan berbisik-bisik kalau bertiga tanpa melibatkan orang yang satunya. Dan hadis yang kedua adalah perintah untuk berlapang-lapangan dalam majelis ilmu, dalam majelis yang lain agar ada space untuk orang yang belum datang atau baru datang. Dan juga larangan mengusir orang dari tempat duduknya, ya. Dan di antara ada adab-adab yang mungkin belum disebutkan, ya, saya sebutkan sedikit saja. Ya, di antaranya yang pertama adab adalah mengucapkan salam setiba di majelis dan meninggalkan majelis. Dan sudah kita bahas di pertemuan kedua tentang fikih salam. Di antara tempat atau kondisi kita mengucapkan salam ketika kita bertemu. Ya, pertemuan itu termasuk di dalamnya adalah di majelis. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud Tirmidzi, "Idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim." Kalau seorang di antara kalian tiba di ujung majlis, masuk ke dalam sebuah majlis, ucapkan salam. Fa idza arada an yakuma falyusallim, dan kalau kalian pengen berdiri bangkit pulang, ya, maka ucapkan salam. Ini poin yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu. Poin yang kedua, di antara adab majelis, tidak duduk di antara bayangan dan matahari. Maksudnya setengah bagian kena matahari, setengahnya yang nggak kena matahari, ya. Jadi satunya hitam, satunya putih. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam naha an yaq'uda bainal dhilli wasyamsi. Nabi melarang kita duduk matahari, ya, itu hanya menyinari setengah saja. Misalnya kita ada kajiannya sampai luar, ada orang yang di luar, yang duduknya dia setengah-setengah. Maka ini diantara hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka hendaklah dia berpanas-panas semua atau berdingin-dingin semua, jangan setengah-setengah. Dia keluar beneran biar dapat panas semua, atau dia masuk ke dalam biar dia dapat dingin semua. Ya. Kenapa dilarang? Wallahu taala alam. Ada yang mengatakan ya karena faktor kesehatan, ya, karena nggak baik untuk badan, satunya dingin, satunya panas. Dan ada sebuah hadis yang menyebutkan karena tempat duduknya setan, begitu. Tapi wallahu alam hadis ini lemah. Katanya setan itu hobi duduknya di di antara bayangan dan sinar matahari. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, tidak duduk di antara dua orang, di tengah-tengah dua orang, kecuali kita minta izin kepada keduanya. Di antara adab adalah orang lagi duduk berdua, kita mau ke tengah-tengah, maka harus izin terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, la yahillu li rajulin an yufarriqa baina itsnaini illa biidnihima. Tidak halal, artinya diharamkan seorang untuk memisahkan kedua orang yang sedang duduk di sebuah majelis, ya, kecuali dengan izin keduanya. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Ini kalau duduknya berdekatan. Kalau duduknya emang udah jauh-jauhan, ya, misalnya ya ada sebuah seminar kursinya satu-satu, ya. Ya, itu kan kursi khusus, ya. Maka dia nggak harus izin kalau ada di tengah-tengah orang. Tapi kalau seperti ini ada yang mau baru masuk, kemudian ada yang sedang duduk berdua, ya, maka dia minta izin terlebih dahulu kepada kedua-duanya, ya. Termasuk juga orang lagi ngobrol berdua, kita mau nimbrung, izin terlebih dahulu. Mungkin dia lagi ngomongin kita, ya, izin terlebih dahulu. Maaf, bisa gabung? Oh ya silakan, baru duduk di sana. Ya, ini diantara adab ya yang ketiga. Yang keempat adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering nongkrong, ya, nongki-nongki, kongko-kongko dan semisalnya. Teman kerja, teman nongkrong, teman futsal, ya, pulang futsal kita makan minum dan semisalnya, maka hendaklah ada bagian dari ucapan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ngomongin kajian, ngomongin isi kajian, ngomongin tentang ilmu agama, ngomongin tentang amal kebaikan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan." Tidaklah suatu kaum duduk membuat sebuah majelis, lam yadhkurullaha fihi, ya, dan dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara tentang ibadah, ketaatan, proyek dakwah misalnya, ya. Walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak mengucapkan salawat atas nabi mereka, illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a azabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Maka dia akan ditimpa ya sebuah keburukan yang kalau Allah berkehendak Allah azab mereka, dan kalau Allah berkehendak Allah akan ampuni mereka. Hadis Tirmidzi. Ya, di antara bentuk zikir ini adalah Al-Quran, kemudian zikir, istighfar, tahmid, tasbih, ya, tahlil, takbir, salawat.
Dan minimal poin yang selanjutnya kafaratul majlis. Ya, poin yang kelima menyebut zikir minimal di majlis yaitu kafaratul majlis. Kata Nabi, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghaduh atau laghaduh. Siapa yang duduk di sebuah majlis kemudian dia banyak ngomongin hal-hal yang mungkin melalaikan, ngomongin makanan, ngomongin wanita, ngomongin hal-hal yang lainnya. Faqala qabla an yakuma min majlisih dzalika subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Ya, dan sebelum mereka beranjak pulang ada yang ngucapin ya subhanaka Allahumma ya wa bihamdika, ini doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, illa kecuali mereka akan ghufira lahu, diampuni makana fi majlisihi dzalik. Namanya kafarat, itu artinya penebus. Kafaratul majlis, penebus majlis. Karena biasanya wajar Pak ya, lisan adalah lidah tak bertulang, sehingga ngomong sejam, 2 jam, 3 jam nggak capek-capek, sehingga mungkin ada nyerempet gibah, nyerempet bohong, nyerempet bercanda berlebihan, sehingga kita butuh yang namanya penggugur dosa, penebus dosa, dan itu adalah ucapan kafaratul majlis. Tapi ada dosa-dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa-dosa besar. Gibah meskipun 1000 kali baca kafaratul majlis maka tidak bisa diampuni. Atau misalnya dusta ya, atau fitnah, adu domba, dan yang semisalnya. Ustadz, alhamdulillah insyaallah kajian kami nggak ada yang hal-hal yang sia-sia, semuanya ngomongin kebaikan. Tetap disyariatkan kafaratul majlis ya, karena seandainya pun kita tidak ada dosa dalam majelis kita, itu sebagai tambahan kelebihan pahala ya, sebagai kelebihan pahala dalam majelis kita. Wallahu taala alam. Selesai adab majelis. Sekarang kita masuk ke adab selanjutnya Pak, adab makan dan minum. Berapa kali kita makan dan minum? 3 kali ya. Kalau anak kosan 2 kali ya, jamak dia ya. Jadi kita dekat yang namanya makan minum. Bahkan ini kebutuhan yang primer dalam kehidupan duniawi ya. Rata-rata orang berbuat kriminal itu gara-gara ini Pak. Ini kebutuhan yang paling dasar ya, lebih dasar dibandingkan kebutuhan biologis, makan minum. Karena itulah fikih yang paling sensitif adalah fikih muamalah, karena ngomongin pekerjaan ya. Banyak orang berbuat kriminal gara-gara makan dan minum. Karena itulah diantara cara ya biar kita menahan hawa nafsu dengan lapar ya, dengan lapar, sehingga nggak ada kepikiran untuk biologis, nggak ada kepikiran untuk kebutuhan yang lainnya. Yang kita pikirkan hanyalah makan dan minum. Ini kebutuhan yang paling dasar. Seandainya kalau kita mengamalkan adab-adab dalam makan dan minum, betapa banyak pahala kita Pak ya. Kan itulah kita belajar tentang adab makan dan minum. Hadis yang ke-6 dalam kitab ini ya, kata pengarang rahimahullah taala, an Ibni Abbas, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ya, sepupu Nabi ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, kalau kalian makan makanan, fala yamsah yadah, maka jangan dia ngelap tangannya dengan sapu tangan, dengan tisu, dengan serbet, yang lain-lainnya, termasuk jangan dia cuci tangan hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai dia menjilat jari jemarinya atau dia menjilatkan kepada orang lain. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi Pak, kita dilarang ya ngelap tangan kita yang masih ada sisa makanan ya oleh Nabi SAW sampai 1 dari 2 hal. Kita menjilatinya sendiri atau ke orang lain. Apa hukum menjilati tangan bekas sisa makanan di sini? Ya, sebagian ulama seperti Zahiriyah, Ibnu Hazm, Sun'ani berpendapat wajib, Pak. Ya, dan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, yaitu sunnah. Ini pendapat jumhur para ulama. Dan inilah yang lebih tepat. Ya, termasuk perintah menjilati alat makan, sendok. Ya, masih ada makanan kita jilati, garpu. Ya, apalagi pisau, piring, dan semisalnya ya. Dan jangan kita merasa jijik karena kan itu setelah makan Pak. Artinya kita nggak menjilati liur kita, tapi menjilatin tangan bekas makanan
Dan sebenarnya ini kan tangan kita jaga, kita tahu dia di mana, sehingga nggak etis kalau kita ngomong oh jijik, enggak, itu tangan kita. Ya, kalau tangan orang lain bisa jadi. Dan itulah nanti kita kasih faktor. Untuk poin yang kedua, jilatin ke orang lain itu enggak semua orang. Habis makan makan di warung makan, nah. Ya, kalau orang sebelah kenal juga enggak, Pak. Ya. Maka ini beda pembahasan, ya. Jadi hukum asalnya kita yang menjilati terlebih dahulu, atau ke orang lain yang tidak merasa jijik dengannya. Contoh Pak, suami istri pengantin baru, ya, istri masih ada makanan, sini Mi, ya, aku yang belum nikah ya. Atau anak kita Pak, anak-anak kita yang lagi makan masih umur 2-3 tahun kan masih ada tuh, ya kita ini jilatin ini tangannya, bahkan ini bisa menumbuhkan ya cinta dan kasih sayang. Artinya masya Allah nggak jijik, ya. Nabi SAW pernah romantis dengan Aisyah, ya, ketika Aisyah dikasih susu, ya, kemudian Aisyah minum, Nabi minum cari bekas minumnya Aisyah, ya. Itu pengantin baru. Kalau kita pengantin lama bekasnya sini, dia ini, ya, dia cari bekas yang yang tidak diminum oleh istrinya. Ya. Kalau orang lain yang merasa jijik teman sendiri, ya, maka sebaiknya kita tidak melakukan demikian. Ya, kenapa? Karena ini hanya berkaitan dengan orang-orang yang punya hubungan yang dekat, yang tidak merasa keberatan dengan hal itu. Apa hikmahnya kok kita harus begini? Yang pertama, bersyukur terhadap makanan. Ya. Dan menjauhi sikap mubadzir. Mungkin Pak beberapa nasi itu, ya, mungkin kita anggap remeh, sederhana, tapi kalau dikumpulkan sesendok, mungkin sesuap ada, mungkin 2 suap ada, dan bisa jadi sesuapan itu adalah suapan yang sangat diidam-idamkan dan didamba-dambakan oleh teman kita di luar sana. Teman kita yang sedang ngelus-ngelus kotak sampah untuk mencari sesuap makanan. Teman-teman kita yang di negara-negara miskin yang susah untuk makan nasi, beras dan semisalnya. Jadi jangan sampai kita ya cuci tangan di wastafel, nasinya banyak di sana, ya, ngalir ke septic tank atau ngalir ke selokan, atau kita buang ke kotak sampah dan semisalnya, ya. Jadi ini diantara adab Islam yang sangat luar biasa, mengajari kita untuk bersyukur. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau makanan kita jatuh, ya, dan bisa mungkin untuk dibersihkan, maka kata Nabi ambil, bersihkan yang kotor dan makan, dan jangan dia biarkan makanan tersebut untuk setan, ya. Jadi belum 5 menit, ya, belum 5 menit ini termasuk bagian yang ya tidak salah, ya. Tapi jangan nunggu 5 menit nian. Kalau udah jatuh langsung roti kita jatuh, ya, dan bisa dimakan masih ambil, ya. Tapi kalau jatuhnya ke dalam, ya, misalnya paret, ya, nyemplung, ditenggelam juga, jangan, ya. Berarti itu tidak bisa dimanfaatkan lagi, ya. Ini diantara hal yang harus kita syukuri. Jadi Islam tuh benar-benar perhatian dengan yang namanya sikap, ya, anti boros, anti mubadzir. Karena itu diantara cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, ya, diantara yang sering saya sampaikan dan pernah saya bahas kemarin di kondangan, hal yang paling saya sering tekankan adalah jangan mubadzir ketika kondangan. Karena menurut penelitian, kondangan adalah pemasok sampah terbesar, ya, sedunia, gara-gara makanan. Boleh makan banyak, boleh, tapi dengan syarat habiskan, ambil banyak boleh. Ini sebagian orang ambil banyak, makan 1 sendok 2 sendok, dibiarkan begitu saja, ya. Karena itulah kalau saya ngisi hikmah pernikahan, rata-rata ya piringnya bersih, ya, dan cuci piringnya berterima kasih, ya, terima kasih, karena meringankan beban mereka, cepat nyucinya. Ini kadang masih ada nasinya, masih ada, itu dibuang numpuk-numpuk, itu banyak sekali makanan yang seandainya dikasih ke orang miskin, ya, mereka akan bahagia dan akan memakannya dengan lahapnya. Yang kedua, karena kita mengharapkan keberkahan pada makanan tersebut. Dalam hadis dikatakan Muslim, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena kita nggak tahu berkah makanan itu ada di mana. Bisa jadi di akhir-akhir sisa makanan kita, di nasi yang kita yang ada masih di jari-jari kita, ternyata di situ berkahnya. Dan maksud berkah di sini adalah mungkin dari situlah kita menjadi selamat dari penyakit.
Mungkin kekuatannya ada di sana, atau juga di makanan tersebut kita menjadi lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil disunnahkan makan dengan tangan. Karena menjilatin tangan. Bukan jilatin sendok dan semisalnya. Tapi boleh makan pakai sendok, nggak masalah. Garpu nggak masalah, sumpit nggak masalah. Tapi sebagian ulama berpendapat sunnahnya makan dengan jari, terutama 3 jari. Dalam hadis dikatakan 3 jari. Apa? Jempol, telunjuk, jari tengah. Ini hanya bagi makanan yang bisa dengan jari. Balik sini makan bakso. Langsung. Enggak, Pak. Kata para ulama ini contohnya kurma, atau makanan-makanan yang memang roti yang biasa bisa dimakan dengan 3 jari. Kalau nasi atau misalnya sop, soto, seblak dan semisalnya itu pakai sendok, jangan pakai tangan. Jadi ada. Dan juga dalil bolehnya lebih dari 5, lebih dari 3, boleh 5. Untuk apa? Untuk nasi misalnya kan boleh betul. Kalau 3 kan sedikit sekali lama kita makannya. Jadi boleh, Pak. Jadi 3 itu bukan keharusan, boleh juga 5, wallahu ta'ala, kalau memang dibutuhkan seperti makan nasi dan semisalnya. Artinya dari hadis ini kita dapat kesimpulan, kalau udah kita jilatin, kalau udah bersih, nggak ada sisa makanan, diperintahkan untuk dilap dan dibersihkan, Jadi kalau sudah makan tuh cuci tangan atau ngelap dengan kain atau tisu atau serbet dan semisalnya. Terutama kata para ulama kalau ada sisa makanan yang kurang baik seperti minyak, santan dan semisalnya, kuah-kuah soto dan semisalnya. Nah, bisa jadi sebuah kisah, beliau disebutkan minum susu, Pak. Minum susu, habis minum susu beliau berkumur-kumur, minta air berkumur-kumur. Dan beliau bilang apa? Innalahu dasaman, karena susu ini punya rasa lemak, bukan lemak bahasa Palembang, bukan. Lemak minyak yang khawatir itu bisa mengganggu yang lain. Artinya Nabi SAW, agama Islam memperhatikan kebersihan, bukan menunjukkan jorok, menjilatin jari. Justru itu tanda bersih. Kita pengen makanan kita bersih. Saya dulu sebelum rata-rata kita sebelum kenal sunnah itu makanannya banyak bersisa, Pak. Tapi Masya Allah setelah kenal sunnah kita sangat memaksimalkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan bakso kuahnya habis. Apa kata teman SMA dulu? Ngeroni, mangkoknya bocor ya. Ini bilang seperti itu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya memang adat orang itu terbiasa dengan meninggalkan dan menyanyiakan makanan. Dan kalau kita bersyukur, Pak, seperti ini, la in syakartum la azidannakum. Allah akan berikan tambah nikmat lagi yang luar biasa. Ini hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama diperintahkan kita untuk menjilati jari jemari dan bukan jorok, dan tidak selayaknya kita meninggalkan adab hanya karena perasaan jijik dan semisalnya. Adab yang kedua, kita langsung ambil hadis yang ke-11, Pak. Jadi tolong loncat 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Langsung pindah ke hadis yang ke-11, langsung loncat. Karena berkaitan dengan makan minum, yaitu tentang larangan minum dalam keadaan berdiri. Hadis yang ke-11 atau adab yang kedua, adab yang pertama ini menjilati jari jemari, Yang pertama menjilati jari jemari, yang kedua makan dan minum atau minum dalam keadaan duduk. Ini adab yang kedua. Kata beliau, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Dari beliau, maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Akhrajahu Muslim. Jadi dilarang dalam hadis ini minum berdiri. Tapi kalau kita pelajari hadis-hadis yang lain, ternyata ada hadis-hadis yang menyebutkan Nabi minum dalam keadaan berdiri. Contohnya hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas, beliau berkisah, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba wa huwa qa'imun. Saya pernah kasih minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air Zamzam dan beliau minum dalam keadaan berdiri. Begitu juga hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib, beliau bahkan sengaja, beliau ketika itu di Kufah,
sebagai khalifah Amirul Mukminin. Beliau bilang kalian ini kayaknya nggak suka banget minum berdiri, ya. Kemudian beliau tunjukin beliau minum berdiri dan kata beliau, saya ngelihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa yang saya lakukan. Maksudnya minum dalam keadaan berdiri. Sehingga kita bisa mendapati ada dua poin hadis yang bertentangan. Satu larangan minum berdiri, satu ya bolehnya minum berdiri. Kelompok yang pertama, ada dua kelompok dalam masalah ini. Kelompok yang pertama yang mengharamkan minum berdiri. Dia ngambil hadis dari sini, dari kitab tadi. La yasrabanna ya ahadun minkum qa'iman. Jangan kalian minum berdiri. Ini hadisnya larangan kata beliau, dan an-nahyu yufidul ya tahrim. Yang namanya larangan itu menunjukkan haram, sehingga haram minum berdiri, wajib minum duduk, ya. Terus gimana dengan hadis ya sebelum-sebelumnya yang tentang Nabi minum berdiri? Oh, itu kata mereka hadisnya dihapus, hadisnya dimansukh. Ini pendapat yang pertama. Kita bilang ini pendapat yang kurang tepat. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib jelas sepeninggal Nabi beliau mengatakan ini tetap ada, disyariatkan boleh minum berdiri. Artinya pendapat yang pertama ini kurang tepat. Masih kelompok yang pertama yang mengharamkan minum dalam keadaan berdiri, mereka mengatakan, oh hadis-hadis yang tadi yang Nabi minum berdiri, air zam-zam dan semisalnya, itu kekhususan Nabi tok yang diperbolehkan. Adapun kita nggak diperbolehkan, kita masuk dalam larangan. Kita katakan ini juga kurang tepat, karena Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi pun melakukan demikian. Artinya ini bukan khusus Nabi saja, tapi bolehnya minum berdiri ini bagi kita semua kaum atau umat Nabi SAW. Ini kelompok yang pertama yang mengatakan haramnya minum berdiri. Kelompok yang kedua ini jumhur, mayoritas, kebanyakan para ulama membolehkan minum berdiri karena Rasulullah SAW minum berdiri. Terus gimana dengan hadis yang di sini? Yang pertama beliau mengatakan hadisnya dihapus, hadisnya dimansukh, larangannya sudah dianulir. Dalam Islam itu Pak ada yang namanya nasikh dan mansukh, direvisi maupun tidak direvisi, sebagai bentuk banyak hikmahnya, diantaranya biar kita siap menerima dakwah. Ingat yang pertama kali turun dakwah itu apa Pak? Tauhid, tauhid dan tauhid. Hikmah dalam berdakwah diantaranya dakwah tauhid. Banyak diantara kita Pak salah dalam berdakwah. Istri kita yang main TikTok langsung kita tegur dengan keras. Ya, anak kita yang misalnya masih dengar musik kita langsung tegur dengan keras. Orang tua kita yang masih merokok kita tegur dengan keras. Boleh mengingkari kemungkaran, tapi ada yang prioritas, yaitu dakwah tauhid. Mikir dulu gimana biar orang tua kita, istri kita, anak kita tauhidnya beres. Kalau udah beres baru kita luruskan pelan-pelan apa yang jadi kesalahan yang ada pada diri mereka. Inilah metode Al-Quran Pak. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seandainya yang pertama kali turun adalah la tashrabul khamra, jangan minum khamr, mereka akan mengatakan kami tidak akan ninggalin khamr selama-lamanya. Seandainya yang pertama kali turun dari Al-Quran la taznu, jangan zina, apa kata sahabat? La nada'u zina abadan, kami nggak akan ninggalin zina selama-lamanya. Tapi yang pertama kali turun adalah ayat-ayat mufassal tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid, tentang nubuwah, tentang kebangkitan, tentang surga, neraka, pondasi terlebih dahulu. Dulu sahabat biasa minum khamar Pak, dihalalkan, halal dulu di zaman Islam. Di awal-awal para sahabat habis kajian minum khamar biasa. Ya. Dan belum langsung diharamkan karena masih jadi kebiasaan. Istri kita demikian tuh udah lama, orang tua kita udah lama. Saya pernah lihat orang di Palembang itu debat mau lari dari rumahnya. Kenapa? Gara-gara debat bapaknya nggak sholat di masjid. Pokoknya bapak sholat di masjid. Wah berebut, ribut. Padahal Syafi'iyah sepakat, ya, atau bukan sepakat, Syafi'iyah berpendapat bahwasanya sholat jamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Seandainya sholat di rumah, sholatnya sah dan berpahala. Itu pendapat Syafi'iyah yang harus kita hormati. Ya,
Fokus aja kepada jimat, fokus aja kepada masalah dia sering puyang-puyang minta sesuatu ke kuburan, atau dia fokus saja misalnya dakwahin jangan ke dukun dan semisalnya, jangan baca zodiak, fokus saja dulu ke situ. Ajak dulu ke pengajian. Kalau orang udah dihantam haram, neraka, ayo dek kajian, kajian Abi itu haram galau. Sehingga sudah ada gap. Ya, anak kita nggak mau lagi pengajian. Kenapa? Semua haram. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Maka menunda pengingkaran, ya bukan mendiamkan. Ya, menunda pengingkaran itu terkadang diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Jadi teman-teman main cantik dalam berdakwah. Ya, terkadang dakwah itu dapatnya beberapa tahun kemudian. Lihat Ustaz Hidayatullah hafizahullah taala. Beliau dalam berdakwah berapa tahun kemudian baru ayu-ayunya bercadar, kakak iparnya semuanya ngaji, pakai step. Seandainya langsung tudung aling-aling harus bercadar, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya mungkin orang akan nolak dakwah kita. Fokus dulu bagaimana orang tua kita selamat tauhidnya, bagus bagaimana anak kita selamat ya tauhidnya. Itu yang paling pertama, intinya buat dia cinta dengan ilmu agama. Oh, saya masih main TikTok, nggak apa-apa, kajian dulu di Anwar. Aku masih pacaran, kajian dulu. Ya, kita fokus kepada dia kajian, dia cinta dengan ilmu. Tuh para sahabat setelah dihalalkan yang kedua disindir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma'ithmun kabir wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ada baiknya, ada buruknya. Judi ada baiknya? Cak dapat nombor judi. Ada baiknya, dapat uang, nggak kerja dapat uang. Ya, tapi ada boroknya, uang habis. Khamar juga ada baiknya. Apa khamar baiknya? Takut ketahuan ya. Kalau jawab ya. Menghangatkan badan katanya ya. Jadi kira aku juga enggak ya. Apalagi orang yang tinggal di tempat yang dingin, biasanya minum khamar itu biasa, Pak. Artinya ada baiknya dan buruknya. Tapi kata Allah, wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima. Tapi buruknya lebih banyak dibandingkan baiknya. Sehingga orang yang cerdas, yang smart akan tinggalkan khamar meskipun halal, karena lebih banyak mudaratnya gitu. Step by step, Pak. Al-Quran ini sahabat Nabi. Apalagi istri kita, apalagi orang tua kita main cantik pelan-pelan. Gak bisa mengubah. Justru betapa banyak orang yang menghindari dakwah gara-gara sikap keras kita. Baru pengajian sekali di Anwar, balik-balik, Bapak, mulai sekarang Bapak harus pakai jenggot, cingkrang, gak boleh yasinan, tahlilan, maulidan misalnya. Dan ibu harus pakai cadar. Apa kata bapaknya? Pergi kau dari rumah ini. Selesai sudah. Ya, kau tahu apa? Ya, kau tahu apa? Kau baru ngaji sekali, Bapak nih 30 tahun sudah ngaji di ini dan itu. Ya, apalagi kalau ditanya apa dalilnya, kata Ustadz aku, tambah ilmu, Pak. Dakwah itu butuh ilmu. Kalau kau hafal dalilnya, kau hafal istidlal, cara berdalilnya, silakan sampaikan. Ini nggak boleh, Pak, gara-gara Nabi bilang gini, Allah bilang gini, hafalin hadisnya, hafalin dalilnya. Kata para ulama begini, itu baru namanya hikmah dalam berdakwah. Kalau cuman haram-haram saja, ditanya kenapa haram, kita nggak bisa jawab, itu bukan hikmah dalam berdakwah. Itu justru bikin ya dakwah kita tercoreng. Yang ketiga, kemudian diharamkan khamar, tapi sementara, nggak selama-lamanya. Diharamkan ketika mau sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian ya sholat dalam keadaan mabuk. Ya, oh bentar lagi isya, enggak usah dulu nghomer. Habis salam laju, Pak. Ya. Boleh setelah sholat. Jadi mainnya Masya Allah tuh. Itu namanya nasih dan mansuh, hapus dan ya anulir dan ya, atau dihapus dianulir dan semisalnya. Yang keempat, baru diharamkan selama-lamanya sampai hari kiamat. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, ya, kemudian judi, berhala, ngundi nasib dan anak panah dan semisalnya, ini rijis, najis, kotor, perbuatan setan, tinggalkan agar kalian beruntung. Artinya kalau dikerjakan rugi, celaka. Ketika larangan sudah datang, tuh hati udah nancep, Pak.
Tauhid udah sering ngaji, udah sering kita dengerin kajian dan semisalnya. Ketika itu sahabat lagi pesta khamar biasa. Ya lagi tuang-tuangan. Ya mungkin kita bersulang misalnya. Ada orang bilang innal khamra qad hurrim, innal khamra qad hurrim. Khamar lagi sudah diharamkan. Ketika itu dia langsung tumpahkan yang ada di mulut. Kalau kita nanggung seteguk. Enggak. Itu kita. Ya, yang sedang di atas meja-meja dilemparkan, Pak. Bahkan dalam kulkas-kulkas kan banyak nyetok-nyetok, Pak. Itu semuanya dilemparkan, ditumpahkan di jalan-jalan. Ketika itu Madinah becek, bukan gara-gara air, gara-gara hujan, tapi gara-gara khamr. Ini kalau iman udah nancep, kalau ilmu udah dalam. Kalau orang yang belum ngaji, teman kita bilang pacaran haram, kajian dia nggak mau. Ya sudahlah, kajian pasti haram pacaran. Aku nyari kajian yang halal be pacaran. Ya, fokus dulu untuk tauhid. Yuk kajian, yuk kajian, yuk kajian. Aku masih kayak gini, ndak masalah kajian. Aku masih bertato, ndak masalah kajian. Aku masih merokok, ndak masalah pengajian, Pak. Duduk dulu di sini. Kita pun masih banyak kekurangan, penyimpangan. Tapi kita mau belajar. Kita tahu ini kesalahan. Kalau udah cinta, oh ternyata nggak boleh ya Bi. Iya Mi udah tahu. Dan saya pun termasuk korban seperti itu. Saya punya kakak kelas yang udah kenal sunnah dan dia nggak banyak merecoki saya dengan halal haram ini itu nggak. Dia suruh belajar. Dan saya tahu dengan sendirinya dan itu lebih indah, Pak. Bukan berarti kita tuh nggak dakwah sama orang keluarga, enggak. Lihat kekuatan kita. Kalau orang tua kepada anak mungkin agak lebih masuk ya, atau suami kepada istri. Tapi kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada keluarga, kakak, adik, paman, bibi dan semisalnya itu nggak bisa main kasar, nggak bisa hard selling, harus soft selling, Pak. Pelan-pelan. Ya, bikin dia cinta kepada agama, bikin dia cinta dengan akhlak mulia kita, ya. Dengan harta misalnya, kita misalnya ngapa kalau jenggot habis pas lagi lagi THR-an ya, lagi lebaran balik ke dusun, ngapa cingkrang, ngapa jenggotan ini, oh ini ada 500.000 alhamdulillah THR, oh masya Allah tidak masalah, yang penting duitnya, kau berjenggot kau cingkrang maju, yang penting kau sejak berjenggot sejak cingkrang kau ngasih aku duit, selama ini kau tidak cingkrang tidak berjenggot tidak pernah ngasih duit, suruh diperbolehkan. Seorang perempuan yang dulunya bangun jam 8 pagi, sholat subuh, dilihat ibunya, ya masya Allah anakku rajin sholat duha, ya sholat duha katanya. Padahal sholat subuhnya jam 8 pagi. Ya, setelah kenal sunnah Pak, bangunnya jam 4 pagi, nyuci piring, nyapu rumah, bersihkan, cuci baju. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kau ngaji di mana? Di Anwar Bu, setiap Jumat jam 2 siang. Woi, ajaklah ibu ke situ. Ini hikmah dan berdakwah. Enggak langsung, enggak boleh terus misalnya. Sabar, sabar. Kita dulu kan juga kayak gitu, enggak langsung tedeng-tedeng aling-aling. Kita kan dulu diajak kajian dulu, digini-gini dulu. Enggak mungkin langsung haram-haram enggak. Akhirnya kita kenal, kita suka, kita cinta dan kita belajar memperbaiki diri kita. Ya, jadi kajian kita malah bahas fikih hikmah dalam berdakwah. Ya, artinya ada yang dilarang, ya ada yang dihapus, maaf, ada yang dimansuh. Tapi ini nggak benar. Kenapa? Karena hadis tersebut tidak ada tandanya atau indikator dihapus. Karena ngomongin hapus enggak ini nggak bisa sembarangan, Pak. Harus butuh bukti. Contohnya ucapan sahabat atau mengetahui waktu mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan, ya. Sehingga pendapat yang terakhir yang lebih tepat adalah larangan tersebut sifatnya adalah anjuran untuk meninggalkan yang kurang utama. Maksudnya jangan minum duduk, jangan minum berdiri, maksudnya sunnahnya minum duduk, gitu ya. Jangan minum berdiri, artinya sunnahnya minum duduk, afdolnya minum duduk, utamanya minum duduk, tapi berdiri boleh. Ini yang menggabungkan antara dua hadis tersebut, ya. Hukum asalnya ya disunnahkan kita minum, makan, duduk, ini lebih utama. Tapi kalau berdiri pun tidak masalah, terutama kalau nggak ada kebutuhan. Contoh nggak ada tempat duduk, ya nggak ada tempat duduk, maka kita boleh dalam keadaan berdiri. Ya, adapun tambahan hendaklah dia memuntahkan, ada dalam sebuah hadis, faman nasiya falyastalqi. Ya, siapa yang lupa dia minum berdiri muntahkan, maka hadis ini kata para ulama ada yang mengatakan sunnahnya yang enggak wajib, ada yang mengatakan dan ini yang lebih saya condong yaitu hadis ini ya dihapus
Karena banyak hadis tentang Nabi minum ya berdiri, nggak pernah ceritanya Nabi memuntahkan ya minuman yang sudah diminum dalam keadaan berdiri. Sehingga hadis ini tambahannya bisa jadi lemah kata para ulama atau bisa jadi dihapus. Itu tentang minum. Gimana dengan makan sambil berdiri? Ada sebuah hadis dari Muslim dikatakan ya dari Anas bin Malik dari Nabi annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Nabi melarang orang minum duduk berdiri. Ya. Qala Qatadah faqulna fal aklu. Perawi hadis ini Qatadah bilang gimana kalau makan? Ya kata Anas bin Malik dzaka asyarru wa akhbath, lebih parah, lebih bahaya. Artinya perintah sunnahnya minum duduk, lebih lagi sunnah makan dalam keadaan duduk. Tapi boleh tidak makan dalam keadaan berdiri? Jawabannya tetap sama kayak minum berdiri, boleh, tapi afdalnya duduk. Kata Nabi SAW atau kata Ibnu Umar dalam sebuah hadis, ini hadis yang jadi oncak, yang menutup pembahasan tentang makan dan minum duduk. Kunna na'kul ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi. Kami biasa, kata Ibnu Umar, di zaman Nabi masih hidup, kami makan sambil jalan, Pak. Mungkin kita makan snack sambil jalan, ya para sahabat, ya sambil ngemil dan semisalnya. Wa nasrabu wa nahnu qiyam, dan kami biasa minum dalam keadaan berdiri, sehingga ya minum berdiri itu boleh, makan berdiri itu boleh, tapi lebih afdol dan dapat pahala kalau kita kerjakan dalam keadaan duduk. Nasihati orang boleh, Pak, maaf Pak, lebih baik minum berdiri, boleh. Tapi mengingkari, Pak, berdiri Pak, jangan berdiri. Ini berdiri ini haram nih, ini nggak boleh seperti ini, ya. Tapi memang bagusnya sebagai adab ya, berdiri duduk ya. Saya pernah itu di Palembang, ya. Kan lagi rame kantin, jadi saya minum dalam keadaan berdiri. Terus ada anak SD, ya, la tashrabanna qa'iman, jangan minum dalam keadaan berdiri. Anak SD ya, hafal hadis, ya, langsung dia praktekkan kepada gurunya, ya. Langsung saya balas, antum nggak tahu hadis itu enggak ya? Saya bilang, oh maaf ya dek, makasih dek ya, saya duduk langsung, ya. Kalau ini nggak usah dibantah, ya, karena mereka tak pahamnya demikian, ya. Kita ajarkan untuk duduk, ya, tapi berdiri nggak masalah. Allahu taala a'lam. Kita dengar azan dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wala quwwata illa billah. Ya, selesai kita dari dua hadis ya. Hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-11. Ya, tentang ya adabnya menjilati jari jemari setelah makan kalau ada sisa makanan. Dan yang kedua disunahkan makan atau minum dalam keadaan duduk. Kemudian hadis yang ke-15 atau hadis yang ketiga pada malam hari ini, makan dan minum dengan tangan kanan. Ini adab yang ketiga. Beliau menyebutkan wa anhu, dan dari beliau maksudnya Ibnu Umar, ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yamini. Kalau kalian makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab bi yamini, dan kalau minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Akhrajahu Muslim. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, ulama beda pendapat Pak tentang hukum makan tangan kanan, minum tangan kanan. Jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat sunnah. Perhatikan sunnah. Ya, jadi jangan ngegas gitu. Ya, boleh menasehati, tapi pendapat kebanyakan ulama sunnah. Sehingga makan minum tangan kiri boleh. Ya, kenapa? Ini masalah adab. Kata mereka kalau adab kata jumhur, perintah itu menunjukkan sunnah, larangan menunjukkan makruh. Tapi yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, hukumnya wajib makan minum tangan kanan dan dosa makan minum tangan kiri. Ini pendapat Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan semisalnya. Kenapa wajib makan tangan kanan? Yang pertama disebutkan dalam hadis tadi, karena tangan kiri makan minum dengan tangan kiri menyerupai siapa? Setan. Ya, dan kita diperintahkan untuk tidak mengikuti setan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti jejak langkah setan, jangan ikuti setan.
Jangankan setan Pak, orang kafir aja kita haram untuk menyerupainya, iya enggak? Menyerupai orang kafir boleh enggak? Enggak boleh, apalagi setan. Setan itu kan gembongnya orang-orang kafir, pala pecongnya. Ya, dia itu ya komandannya. Ya, dia itu pemimpinnya. Lebih lagi kita diharamkan mengikuti apa? Setan. Dan kita enggak suka dengan setan, iya kan? Dibilang setan kita marah. Dan saya pernah dengar sebuah kisah, yang kisah ini benar terjadi ya, tentang seorang akhwat bercadar dibilang setan oleh emak-emak di pasar. Kalau kita langsung emosi Pak ya, "Pria kau." Ya, tapi dia menolak, dia membantah dengan cantik Pak. "Woi setan," kata ibu-ibu emak-emak ini. Dia langsung buka cadarnya. Dan dia punya wajah yang sangat cantik. "Iya Bu, saya benar-benar setan yang bisa menggoda suami ibu." Terdiam dia ibu itu. Iya, ini kalau cantik. Kalau jelek jangan dibuka ya. Nah kan setanian kan kata ibu-ibunya. Iya, jadi terkadang bantahan tuh nggak harus ini Mbak, nggak harus apa ngegas, ini kan ngebantah juga, terdiam dia kan. Ya karena emang cantik ternyata akhwatnya. Ya kalau goda suami dia mungkin kalah, bisa tergoda suaminya. Jadi kita kalau diejek oleh orang ya balaslah dengan cantik. Kayak Nabi kan, "Assalamualaikum," kan orang Yahudi itu suka memplesetkan ucapan Pak. Ya, khitah dibilang khintah. Ya, disuruh taatilah, ikutilah, dia diubah jadi biji gandum. Ya, dibilang assalamualaikum dipleset assalamualaikum. Assam tatnya racun, racun untuk kalian, semoga kau mati Muhammad, kata orang Yahudi. Nabi jawab apa? Waalaikum, kau juga. Itu, semoga kau mati, kau juga. Selesai. Ya, tapi Aisyah nggak terima suami tercinta diejek demikian. Dia langsung marah. "Assalamualaikum wala'nah wa ghadabullah." Kalian dapat racun, mati, semoga dapat laknat murka Allah Subhanahu wa taala. Dasar kau ya keturunan anjing dan kera. Ya. Dan memang benar kan orang-orang Yahudi keturunan anjing dan kera. Artinya marah Aisyah aja berkelas dengan ilmu, Pak. Ya, itu dengan ilmu, karena memang benar kan, ya dapat murka Allah benar, dapat laknat Allah benar, dan dia keturunan kera juga benar. Ya, kisah ashabus sabat, ya orang-orang Yahudi di hari Sabtu yang dia bikin bikin tipu muslihat untuk mancing ya di hari Sabtu, ya nanggoknya di hari Jumat, ngebeknya di hari Ahad, ya. Nah, artinya apa? Artinya Nabi malah mengingkarinya. "Malan ya Aisyah, santai. Jangan ngegas kalau kita ngebalas keburukan orang lain, jangan ngegas." Nabi kau nggak dengar dia bilang apa? Dengar. Tapi udah saya jawab, waalaikum, kau juga. Bedanya doa dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi jalan balik kajian, kambing, sabar. Ya, kambing halal dimakan. Ya, kambing ada hadis mengatakan binatang surga. Jangan bilang dasar kau monyet babi. Ngapa kate jenggot kate kumis? Aku masih mending ada kumis jadi kambing. Kau ya kate kumis kate jenggot dibilang monyet lah, dibilang kera, jangan. Ya. Atau ulama itu Pak lagi debat diludahi terus. Bayangin Pak, kita lagi pengajian diludahi orang atau lagi ngomong diludahin orang. Kalau kita kan langsung marah, dia langsung kayak gini. Ulama sepakat ludah itu hukumnya suci. Masya Allah. Ya, dia sabar. Ini ngomongin setan tadi ya, gara-gara setan. Balik lagi Pak. Jadi kita beriman dengan setan, bahwasanya setan tuh makan dan minum, kita imani. Kalau ada dalil Al-Quran dan Sunnah bilang setan kayak gini, kita imani. Ya, tapi jangan kita melebarkan. Oh setan makan minum, makan seblak juga enggak dia? Enggak tahu kita. Ya. Apa minum es boba nggak tahu dia. Ya, yang jelas kalau ada dalil Pak, sami'na wa ata'na. Karena ada orang yang menolak hadis seperti ini. Masa setan makan, setan minum? Jangankan makan dan minum, dibilang setan juga buang angin Pak. Setan juga kencing. Nah, ada seorang yang dikisahkan dia ini ketiduran sampai nggak sholat subuhnya. Apa kata Nabi? Bala syaitan fi udhunih. Setan mengencingi telinganya. Kita imani aja setan mengencingi. Ya, jangan tanya kencingnya tegak apa duduk, jangan. Ya, enggak tahu, kita imani saja. Juga hadis yang mengatakan idanu dia shalah adbara syaitan wala hudurat. Ya, setan itu kalau dikumandangkan azan langsung pergi setan dalam keadaan terkentut
kentut-kentut, ya. Kenapa kentut? Biar dia nggak dengar azan, dengar kentutnya. Ya, kita imani saja setan kan kentut, setan buang angin, hadisnya sahih. Jangan ditanya kentutnya bau apa tidak, belum pernah cium aku, ya. Jadi jangan ditanya. Sebagian kita kan seperti itu. Imani saja sesuai dengan kontekstual atau tekstualnya hadis. Ya, amiruha kama ja'at. Ini poin yang pertama. Yang dikit lagi ya. Yang kedua, hukum asal perintah itu wajib dan larangan itu haram. Nabi pernah bilang wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, artinya perintah wajib. Dan yang terakhir adalah tentang kisah Salamah ibn Aqwa. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqala kul biyaminik. Ada orang di zaman Nabi makan tangan kiri, Pak, di samping Nabi. Nabi nasihati, "Akhi, makan tangan kanan." Qala la astati, aku tidak bisa. Ya, bukan tidak bisa, tidak galak. Ya, bahasanya sombong. Apa kau? Tidak galak. Kata Nabi, la stata'ta, iya, semoga kau tak bisa, tak baca nian. Langsung mamana'ahu ilal kibr, qala fa rafa'aha ila fi. Tiba-tiba tangannya jadi lumpuh, enggak bisa ya diangkat untuk makan. Ini Pak membantah apa? Hadis. Ingat, jangan bantah hadis, azabnya cepat. Detik itu juga langsung lumpuh. Dan banyak kita dengar kisah-kisah orang yang membantah hadis, ya, di zaman Nabi maupun setelah beliau langsung dapat hukuman ketika itu juga. Ada yang disuruh kalau bangun tidur tuh cuci tangan, ndak tahu tangan ini malam-malam di mana. Apa dia di sini? Tangan aku tahu di mana tangan aku tuh ini. Pas besok paginya, Pak, ternyata maaf masuk dalam duburnya sebegini, Pak. Ya, masuk ke dalam sini. Gara-gara nolak hadis. Ada orang yang mengatakan, ngapo kalau kita balik safar malam-malam tidak boleh langsung ke rumah, ya, nak tidur di masjid nian, besok pagi baru masuk. Kan zaman dulu tidak ada telepon, Pak, ya, ngetok-ngetok di sekir maling aja. Ya, kalau sekarang kan enak, abi pulang jam 1 malam, ya, udah siap-siap. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Dan sunnahnya kita jangan pulang malam-malam safar. Kalau istri nggak tahu, tidur di masjid atau di mana besok pagi baru main ke rumah. Ngapo hadis ini larang-larang bini-bini aku balik safar di malam-malam langsung ke rumahnya dibuka lagi berhubungan badan dengan laki-laki lain. Ya, ini balasan bagi orang yang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang di pengajian ulama lagi pengajian, dia teriak-teriak di ujung sana, berdiri-diri. Mana malaikat yang sayapnya merendahkan di majelis ilmu? Kau patah ke dia? Mencak itu sampai jalan. Dia kan mengingkari itu, Pak, ya, hadis-hadis. Pokoknya yang nggak logis ditolak, nggak logis ditolak. Padahal Islam itu kan iman, Pak. Iman, akal itu di bawahnya, ya, di bawahnya dalil, bukan untuk mengotak-ngatikkan dalil. Ya, ketika itu juga dia tiba-tiba lumpuh, menolak hadis malaikat turun merendahkan sayap-sayapnya di majelis ilmu agama. Ya, dari hadis ini jelas Nabi mengkritik Nabi mendoakan keburukan orang yang nggak mau makan tangan kanan. Artinya makan tangan kanan hukumnya wajib. Jadi belajar, Pak, makan tangan kanan, ya. Meskipun dengan jangan makan tangan kiri, meskipun cuman ngirup ya, cukup pempek, ya kan? Enggak boleh. Ya, pindah ke. Ya, apalagi kalau bini nah, kan lebih romantis ya tangan kanannya bini. Meskipun dengan takut tangan gelas kotor, ya kan? Ini lagi makan tangan kanan, gelas kotor, jadi kayak gini dia. Ini juga nggak diperbolehkan, ya. Atau garpu, ya, makan garpu ini nggak boleh. Tangan kanan. Ustadz, nggak ada tangan kanan. Misalnya dia buntung, maaf, maka boleh tangan kiri, darurat namanya. Kalau nggak ada, Ustadz, maka boleh pakai kaki. Ada kan video-videonya orang kadang makan pakai kaki, ya. Maka bersyukurlah kita yang punya ya tangan yang lengkap. Wallahu taala alam. Demikian, ya. Saya tutup dulu, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.